Mojo Shop Phase 4 di seluruh kota Mojokerto. 500.000 kan 2 kupon si non berlaku kelipatannya. Upload dan isi data diri pada https://kotamojokerto-shopfest.com. Kemudian Anda akan mendapatkan kupon digital yang langsung dikirim oleh sistem melalui pesan WA. Tunggu apa lagi? Gasen rek, belanja nang Kota Mojokerto berhadiah umroh. Belanja nang Kota Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan berbincang seputar Mojo Shop Fiesta 2024. Dan kali ini kami kedatangan partner bank dari BNI. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa yang ada dimanapun berada. Ya, terima kasih Mas Andi ya. Kami dari BNI, tentunya BNI Cabang Mojokerto. Ya. Saya sendiri dengan Rivo. Saya selaku bisnis team leader di Cabang Mojokerto. Samping saya ini dengan Pak Arif. Pak Arif ini sebagai BBM Business Branch Manager di Cabang Mojokerto. Iya. Kalau tahu dari mana ya MSF ini 2024? Saya dengar kan udah dari tahun lalu ya ikut ya. Iya. Tentunya kalau MSF ini kita sudah tahun kedua ya kita ikut di MSF di Mojokerto ini. Kita tahunya ya memang pertama diajak join sama pemerintah kota, tentunya dari Disperindak ya, itu diajak join. Gimana kalau perbankan ini ikut andil juga lah dalam Mojo Shop Fiesta ini. Karena BNI sendiri itu tentunya ikutlah karena lembaga keuangan, ikut berpartisipasi terhadap UMKM, shopping, pembelian apa itu literasi keuangan pasti ada hadir di situ. Entah itu pembayaran manual, uang tunai, digital itu pasti layanan perbankan diperlukan. Karena layanan perbankan diperlukan, kita tertarik mulai tahun 2023 kita sudah ikut. Apalagi untuk yang tahun 2023 itu posisinya ada di Sunrise, dan Sunrise memang nasabah kami juga, sehingga diajak join, tentunya menarik, kita ikut juga. 2024 ini langsung otomatis lah ikut join lagi 2024 ini. Iya. Tertariknya apa gitu ya? Kenapa kok mau bergabung ya dengan Mojo Shop Fiesta ini? Ya, tentunya sejalan ya. Sejalan dengan arah tujuannya dari Mojo Shop Fiesta, yaitu untuk mengembangkan UMKM ya, di mana BNI sendiri memiliki beberapa UMKM yang memang baik itu dikembangkan dari pemerintah kota sendiri atau memang nasabah kami sendiri, itu biar roda perekonomian Mojokerto juga semakin tumbuh. Dengan semakin tumbuhnya roda perekonomian, ekonomi meningkat, tingkat ekonomi meningkat, itu kita sendiri juga terbantu dalam hal layanan perbankannya. Sejalan dengan itu juga dari produk-produk digital kita yang memang nanti arah ke depannya nanti uang fisik itu kan akan dikurangi. Kita dari salah satu bank BUMN harus menggerakkan transaksi itu beralih ke digital. Di Mojo Shop Fiesta sendiri ini lebih diutamakan memang kan ke transaksi digital untuk mendapatkan poin ini melalui transaksi melalui kris, EDC dan sebagainya. Itu sehingga kita tertarik dengan joinnya Mojo Shop Fiesta ini, transaksi bisa meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, UMKM tentunya bisa tumbuh di Mojokerto ini. Nah, benefit apa saja sih yang mungkin bisa didapati atau diterima dari baik tenan maupun masyarakat ya yang ikut dalam ajang Mojo Shop Fiesta ini? Ya, kalau benefitnya tentunya banyak. Dari UMKM sendiri benefitnya lebih dikenal ya, dengan adanya Mojo Shop dan kita juga bergabung itu lebih dikenal masyarakat,
lebih, kalau bahasanya orang sekarang lebih viral lah ibaratnya. Ibaratnya misalnya orang jualan kue cuman di dalam gang, pasar konsumennya cukup tetangga. Dengan adanya Mojoso Festival diiklankan juga sama Humas Kota Mojokerto, diiklankan melalui beberapa selebgram, itu lebih mengenal ya di semua masyarakat. Terus dengan gabungnya layanan perbankan juga, akhirnya transaksi juga lebih meluas, bisa nanti produknya juga akan belajar untuk transaksi online. Transaksi online bisa di sosmed, bisa di e-commerce dan sebagainya, sehingga omsetnya juga akan meningkat. Mungkin Pak Arief mau menambahkan atau? Ya, sedikit saya tambahkan berkait dengan keuntungan dari peserta Mojokerto Festival ya. Dengan adanya event ini, otomatis kan banyak pelaku usaha itu yang meningkat nilai penjualannya. Nah, dengan meningkatnya usaha, kami bisa menyediakan permodalan, pembiayaan untuk mereka. Jadi kita bisa bantu untuk pengusaha-pengusaha, pelaku usaha yang tentunya memenuhi syarat ya. Kita ada program, kebetulan BNI menjadi salah satu bank BUMN penyalur KUR dari program pemerintah. Wow. Nah, Ya. ini mungkin sudah terkenal di masyarakat. KUR ini adalah dengan rate bunga yang sangat rendah sekali. Terjangkau ya, Pak. Kita bisa membantu pelaku UMKM dengan pembiayaan tersebut, mulai dari KUR mikro sampai dengan 100 juta, bahkan kalau usahanya skalanya sudah cukup besar bisa ke KUR kecil sampai dengan 500 juta. Jadi tinan-tinan yang atau UMKM yang bergabung ini juga bisa menjadi mendapat prioritas gitu atau bagaimana, Pak? Ya, dengan kita gabung di situ tentunya kita akan mengenal peserta dari Mojokerto Festival ini ya, sehingga kita juga bisa turut membantu perkembangan dari UMKM yang ada di Kota Mojokerto ini dengan suntikan modal, permodalan itu maupun mungkin bentuk sebuah pembiayaan, mekanisme pembayaran non atau cashless ya. Cashless. Mungkin itu. Nah, sekarang kita selain itu gimana sih, Pak, bisa disepilin nih cara-caranya, kriterianya apa supaya bisa mendapat permodalan itu? Tentunya pemirsa kan pasti pengen tahu nih ya, dengan keterbatasan modal, dengan segala sesuatu yang terbatas, bagaimana bisa mengembangkan usahanya kan gitu. Ya, ini kayaknya nih yang lebih menarik ke pemberian pembiayaan KUR-nya nih ya. Iya, gimana Ya, gimana? jadi KUR ini memang program pemerintah, meskipun ini di apa namanya BNI diberikan kepercayaan untuk menyalurkan, tentunya kami juga harus bertanggung jawab atas pengembalian dana itu ya kepada pemerintah, karena ini kan sebuah program pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Nah, maka dari itu pemberian ini juga ada beberapa syarat, memenuhi persyaratan. Misalkan yang pertama, dia bersih dari catatan Bank Indonesia, misalnya tidak pernah ada Slik ya. selik atau selik lah, Ya. selik. Kemudian usahanya sudah berjalan minimal 6 bulan. Tentunya saya pikir kalau pelaku peserta ini sudah lebih lah dari 6 bulan ya. Kemudian yang terakhir adalah sebuah analisa kelayakan dari usaha itu. Itu aja sudah cukup. Nanti bisa menghubungi BNI terdekat atau menghubungi kami. Itu tanpa jaminan atau bagaimana, Pak? Kalau di bawah 100 juta tanpa jaminan. Wow, ya itu kabar baiknya buat Tinan maupun masyarakat Kota Mojokerto yang ingin mengajukan KUR di Bank Nasional Indonesia. Nah, itu selain itu apalagi sih program-program dari Bank BNI khususnya yang bisa dinikmati masyarakat? Ya, mungkin Mas Rivo bisa menambahkan. Terkait program ya, tentunya kita banyak sekali program yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Apalagi kita 5 Juli ini nanti ke depan ini ulang tahun kami BNI ya. Jadi di ulang tahun itu kita nanti mungkin spill sedikit aja, kita akan launching mobile banking kita yang terbaru. Jadi mobile banking kita yang terbaru nanti fiturnya lebih mengenal lah ke beberapa masyarakat, lebih dipermudah tata cara penggunaannya, terus tampilannya lebih menarik,
Kenapa kita launchingnya ke arah digital? Karena kedepannya kan menuju ke digital. Nah, dengan launchingnya mobile banking kita yang terbaru nanti lebih mudah bertransaksi. Program-program nanti kita akan launch pada 5 Juli itu berbarengan juga ada Mojoshop Fiesta. Itu bisa nanti dipakai promo-promo yang banyak, baik dari tenan lokal maupun tenan-tenan chain store, kayak misalnya tenan yang sudah terkemuka ya, kayak di Mojokerto ada KFC, ada Excelso, mungkin itu bisa dipakai nanti untuk tenan-tenan. Oh iya, luar biasa. Nah, tadi ada program kredit, ada juga program pembayaran cashless dengan launchingnya mobile BNI ya, yang Iya. terbaru ya. Nah, selain itu mungkin benefit apa lagi sih yang mungkin bisa didapat, atau program-program unggulan BNI yang mungkin bisa menyentuh masyarakat khususnya UMKM nih. Nah, selain mungkin produk itu, mungkin ada lagi? Kalau untuk UMKM kita paling mengena banget ya memang produknya KUR ya, program pemerintah, karena itu memang ditujukan pemerintah memang untuk membantu UMKM. Di luar itu mungkin transaksi yaitu agen. Kita punya agen 46. Agen 46 itu sendiri merupakan perpanjangan tangan dari BNI. Kalau misalnya orang sekarang ngelihatnya BNI cabangnya walaupun kita banyak, cabang kita ada 8 di Mojokerto ini. Nah, kalau misalnya ribet nih, orang sekarang kan maunya cukup di rumah saja atau cari yang terdekat, mau beli pulsa dan sebagainya, itu kita punya kepanjangan tangannya agen 46. Agen Di agen 46 sendiri itu kita ada saat ini agen 46 di Mojokerto ada 1.400 agen. 1.400 agen yang bisa melayani, tersebar di seluruh Mojokerto, bisa melayani mulai pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembelian pulsa, sampai tarik tunai pun bisa. Sebenarnya itu juga sudah bersinergi dengan pemerintah kota dalam penyaluran bantuan sosial. Tentunya pemerintah kota dengan dinas sosial sudah menyalurkan bantuan sosial non tunai maupun tunai melalui agen-agen 46 kita. Jadi biasanya kan kalau untuk bantuan sosial ibu-ibu susah, mungkin ibu-ibu yang sudah sepuh dan sebagainya itu susah ke ATM, kadang-kadang gimana caranya bingung dan sebagainya, itu memang banyak banget dibantu oleh agen-agen kami yang sudah menyebar di seluruh wilayah. Wow, cukup menarik juga ya. Jadi pemirsa bisa mengakses agen 46 di hampir 1.400 ya. Cukup banyak ya. Jadi mungkin tiap kecamatan bisa berapa itu Pak ya, kurang lebih ya? Tiap kecamatan bisa sampai 10 mungkin ya, lebih 10 ya. lebih ya. Lebih bisa ratusan. Jadi nggak harus ke bank yang besar atau terdekat ya, tapi juga bisa melalui dengan agen 46 lah. UMKM sendiri juga bisa mendaftar sebagai agen. Nah, sehingga mendapatkan penghasilan lebih, misalnya toko kue sekaligus juga sebagai agen, bisa melayani transaksi perbankan, dia juga mendapatkan fee dari transaksi itu tersebut. Nah, untuk menjadi agen sendiri bagaimana Pak caranya? Nah, untuk menjadi agen sendiri cukup mudah, cukup modal KTP sama rekening BNI saja sudah bisa menjadi agen. Cukup mudah sekali, nggak seperti yang dibayangkan orang yang menjadi kepanjangan tangannya bank itu gimana lah, ribet dan sebagainya. Nggak, cukup KTP saja sama rekening BNI sudah bisa menjadi agen, nanti ke cabang BNI terdekat atau menghubungi salah satu petugas sudah nanti akan diproses. Oh, nanti mereka akan mendapatkan edisi gitu atau bagaimana Pak sistemnya? Untuk menjadi agen itu ada beberapa media, bisa hanya melalui HP saja, bisa pakai edisi, bisa pakai PC, komputer, itu bisa. Intinya kita memperingan lah kalangan masyarakat, walaupun cuma modal handphone saja sudah bisa melayani, misalnya pembayaran listrik, pembayaran telepon, beli pulsa, dan itu transaksional yang memang sehari-hari dilakukan oleh masyarakat. Ya. Kayak beli token listrik, pasti tiap bulan beli token listrik. Daripada pembeliannya ke toko, nanti ke toko yang besar, misalnya fee-nya masuk ke toko, lebih baik masuk ke sendiri. Nah, itu kan nanti door to door dari setiap warga, misalnya UMKM itu di
kawasan tertentu satu jalan kalau satu Perumahan jalan misalnya. seperumahan itu nanti semua bisa pembayaran lewat situ, tentunya fee meningkat, ekonomi juga meningkat. Ya, jadi Ya. mungkin UMKM juga bisa jemput bola nih ya ke tetangganya, mendatangi atau gimana ya, supaya bisa pembayaran nggak perlu Jauh-jauh. nggak perlu jauh-jauh. Jauh-jauh. Nah, Bahkan mungkin kalau misalnya gercep ibaratnya bisa jemput bola. Langsung menagih, "Bu, ini nggak waktunya membayar listrik dah atau beli token listrik." Biasanya orang-orang ibu-ibu lupa gitu. ya, mengingatkan ya. Iya. Dan ini bisa menjadi peluang usaha baru tentunya ya. Bisa sekaligus untuk misalnya ibu-ibu arisan, perkumpulan, dijadikan agen sekalian. Bahkan kalau di Surabaya mungkin nanti akan diterapkan juga mungkin ke Mojokerto itu ada namanya agen sampah. Jadi salah satu warga atau komunitas itu menjadi agen, di mana agen itu juga menerima dari sampah-sampah plastik, kardus itu diterima berupa plastik atau kardus yang nanti diganti diuangkan oleh uang rupiah. Iya, kayak bank sampah. Kayak sebenarnya bank ya. sampah. Iya. Iya. Nah, terakhir nih, apa sih harapannya untuk MSF 2024 kali ini Ya, kalau dari BNI? ya, kalau dari BNI sendiri ya MSF ini harus tetap jalan, semakin berkembang, baik dari UMKM sendiri, komunitas kayak kita kemarin kita join langsung dengan Pemkot untuk Kampung Pecinan ya, Kampung Pecinan. Nah, itu cukup membantu sekali bagi komunitas yang saya dengar di sana banyak ada penduduk yang punya usaha membuat kue basah, kuliner di situ. Itu cukup membantu sekali. Soalnya kalau tidak diwadahi, UMKM sendiri bingung mau arahnya ini mau dijual kemana, cari pasarnya juga susah. Misalnya bisa bikin produknya tapi tidak tahu cara menjualnya, atau bahkan tadi juga sudah disinggung Pak Arief di Pemkot, mungkin bagi pensiunan yang dulunya bekerja aktif di perusahaan terus bingung untuk mengisi waktu di hari tua, itu nanti bisa dijembatani oleh MSF ini membuat UMKM baru yang akhirnya meningkatkan perekonomian Mojokerto. Mungkin Pak Arief mau menambahkan? Mungkin cukup ya. Ya, itu pemirsa dari podcast kita siang hari ini bersama BNI 46. BNI 46 sudah nggak ada ya. Nah, bersama BNI sebagai partner Mojoshop Fiesta ke 2024, Mojoshop Fiesta 2024 yang kedua kalinya. Nah, semoga kedepannya BNI terus tetap bisa ikut terus ya di Mojoshop Fiesta 2025, Siap. 2026 dan seterusnya. Sekian dari kami, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Blonjo nang Kutha Mojokerto berhadiah umroh. Kok bisa? Ya bisa dong. Nih dengerin. Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Mojokerto yang ke-106, Pemkot Mojokerto menggelar Mojoshop Fiesta 2024. Mojoshop Fiesta dimulai pada 1 Juni sampai dengan Agustus 2024 di seluruh toko, kafe, resto, swalayan, mall, UMKM, hotel, dan pasar tradisional di seluruh kota.